Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya tulis istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Musalla An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita ungkapkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah masih membangunkan kita dari tidur kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan kita juga digerakkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju mushola yang kita cintai ini untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian pada pembahasan tentang tata cara sujud sahwi. Ya, kemarin sujud sahwi ada. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan ketika kita lupa untuk mengerjakan amalan di dalam sholat, yaitu yang amalan-amalan sunnah, baik itu ucapan maupun perbuatan.
Para ulama ya dalam hal ini berselisih pendapat tentang cara sujud sahwi. Menurut Imam Malik, sujud sahwi yang dilakukan setelah salam harus dengan tasyahud lalu salam. Jadi menurut Imam Malik, orang tadi sudah lupa, maknya lupa untuk melakukan atau perbuatan atau ucapan yang tadi dalam sholat lupa. Dia setelah tasyahud kemudian salam, ternyata tadi ada yang lupa, kemudian dia sujud, ya takbir sujud 2 kali, kemudian melakukan tasyahud lagi baru salam. Jadi 2 kali tasyahud di sini. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, ini juga mendukung masalah ini. Jadi setelah salam sujud, terus sujud tahiyat baru salam lagi. Nah, sebab menurutnya semua sujud sahwi harus dilakukan sesudah salam. Jadi menurut beliau berdua, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sujud sahwi itu dilakukan setelah salam sholat, yaitu tidak di dalam sholat yang maksudnya di dalam salam yang pertama tadi. Dan jika dilakukan sebelum salam hanya 1 tasyahud. Kalau sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, maka tidak perlu ada tasyahud lagi. Maksudnya cukup tasyahud sujud terakhir di rakaat terakhir, kemudian tahiyat, sebelum salam dia melakukan sujud sahwi 2 kali. Nah itu. Sementara salam dari sholat adalah salam dari sujud sahwi. Yang demikian tadi adalah menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i, sujud sahwinya itu dilakukan sebelum salam, ya, sebelum salam terakhir itu. Ya. Tapi kalau menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tadi, sholat rampung, sudah sholat selesai, nah itu baru Allahu Akbar melakukan sujud. Nah, setelah itu tahiyat lagi. Setelah selesai fil alamina innaka hamidum majid, baru salam kembali. Jadi ada 2 kali. Ada perbedaannya ini ya. Jadi memang di luar sana ada yang mengatakan banyak salah dalam hal sujud sahwi. Ya memang menurut siapa dulu. Jadi jangan kita mudah untuk menyalahkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kita semakin mengerti, maka tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah, karena menurut Imam Syafi'i, ya, semua sujud sahwi itu sebelum salam. Jadi menurut Imam Syafi'i, sujud apapun itu dilakukan sebelum salam, ya, sebelum salam saat sholat itu. Nah, menurut pendapat yang dikutip dari Imam Malik, sujud sahwi ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada tahiyat lagi, pakai tahiyat atau tidak tahiyat, tapi sujud sahwinya dilakukan setelah salam, ya, setelah salam. Nah ini mengenai silang pendapat ini sebenarnya bersumber dari pendapat mereka dalam menilai sahih dan tidaknya sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud yang menerangkan tentang hal itu, yakni sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, setelah tasahud maka salamlah. Dan juga bersumber dari persoalan apakah sujud sahwi itu disamakan dengan sujud yang lain dalam sholat atau tidak. Jadi sumbernya jelas. Maka setelah tasahud itu salam. Jadi dari ini pemahamannya berbeda-beda.
Ada yang beda-beda. Ada yang sholat tasahud. Tasahud itu apa toh? Tasahud itu tahiyat. Ya, tahiyat. Ya, biar jelas. Nanti kan tasawuf itu apa tuh Pak? Tasawuf terus. Nah, tasawuf itu at-tahiyat. Nah, tahiyat akhir. Nah, kalau menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tadi, begitu sujud terakhir di rakaat terakhir dia melakukan tahiyat, salam. Nah, setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian takbir lagi untuk sujud. Ya, sujud sahwi. Ya, setelah sujud sahwi dia melakukan tasahud atau tahiyat lagi baru salam. Nah, ini ada dua versi yang dilakukan setelah salam ini. Ada yang menggunakan tasahud, ada yang menggunakan tidak menggunakan tasahud, tidak menggunakan tahiyat. Maksudnya setelah salam sujud 2 kali, kemudian langsung salam lagi. Nah, tapi kalau menurut Imam Syafi'i tadi, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Ya, ada perbedaan memang, perbedaan yang mencolok, ya, perbedaan yang mencolok. Nah. Apa kata Abu Bakar bin Al-Mundhir dalam masalah ini, di kalangan para ulama ada 5 pendapat, ya. Menurut Abu Bakar Al-Mundhir dibagi lagi. Yang pertama, tanpa ada tasahud dan juga tanpa ada salam. Ini pendapat Anas bin Malik, Al Hasan dan Atta, ya. Tidak ada tasahud, juga tidak ada salam. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung takbir, sujud 2 kali. Nah, setelah itu tidak tahiyat lagi, juga tidak salam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dengan tasahud dan salam. Ya, ada setelah itu salam tadi, sujud 2 kali, kemudian tahiyat lagi, baru salam. Ini yang kedua. Ya, ini pendapat Al-Hakam Hamad dan Ibrahim An-Nakhai, ya. Yang ketiga, dengan salam tetapi tanpa tasahud. Dengan salam tapi tanpa tasahud. Ini pendapat Ibnu Sirin, yakni, ya, dengan salam tanpa tasahud setelah melakukan assalamualaikum, ya, kemudian sujud, setelah itu langsung tanpa dengan salam, tanpa tasahud, terus assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tanpa tahiyat. Nah, yang ketiga. Pendapat yang keempat, boleh dengan tasahud dan salam, dan juga boleh tidak dengan keduanya. Ini pendapat Atta. Nah, ini ringan, ya, cukup tadi yang disampaikan, ya, bersalat salam, tadi lupa, ada yang lupa, langsung sujud sahwi 2 kali. Ya. Pendapat yang kelima, sujud sahwi setelah salam dengan tasahud dan sebelum salam tanpa tasahud. Inilah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada beberapa pendapat mengenai sujud sahwi ini. Tata caranya semua dikemukakan. Ada yang sebelum salam itu, sebelum salam yang terakhir, dalam sholat itu sebelum salam, dia fil alamina innaka hamidum majid, dia sujud untuk melakukan sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Tidak ada tasahud kemudian berikutnya, ya, karena tasahud cukup tadi, karena sholat yang tadi belum ditutup dengan salam. Demikian, ya, paham ya di sini, ya. Ya, itulah pendapat ada 5 tata cara kita melakukan sujud sahwi. Berikutnya, orang yang wajib sujud sahwi, para ulama sepakat bahwa yang disunatkan sujud sahwi ialah orang yang sholat
sendirian dan orang yang menjadi imam. Sementara mereka berselisih pendapat tentang makmum yang lupa, apakah ia harus sujud sahwi atau tidak. Kalau makmumnya lupa membaca, tapi imamnya ini sholat jamaah, imamnya tidak lupa, sudah benar semua, tapi makmumnya tapi tidak baca ini. Ini ada silang pendapat. Menurut mayoritas ulama, ia tidak perlu sujud sahwi karena lupa yang dialami oleh makmum adalah menjadi tanggungan imam. Enak ini, makanya kalau kita sholat jamaah, ya kita sholat berjamaah bersama makmum, ketika kita itu lupa membaca sesuatu, ya kita tidak perlu sujud sahwi karena yang kita lupa itu sudah menjadi tanggungan imam. Makmum itu jadi tanggungan imam. Jadi seorang imam memang berat, cuman ya ada ketika benar ya ada pahala berlipat. Cocoklah kemana, tidak tanggungannya gede, tapi kalau ada pahala isih padha wae. Lah ini kan beda, nggih. Kalau makmum menyampaikan ya, kalau sholatnya sendiri, yaitu tetap melakukan sujud sahwi. Dan toh yang pertama kemarin di awal sudah dijelaskan, namanya sujud sahwi itu ada yang mengatakan sunnah, ya, ada yang mengatakan sunnah. Sesuatu ketika sunnah itu boleh tidak dilakukan. Ada yang mengatakan, loh kalau yang kamu tinggalkan itu sesuatu yang fardu, maka kamu harus wajib untuk melakukan sujud sahwi. Loh, kalau kita salat kok meninggalkan sesuatu yang fardu atau rukun sholat, maka di situ sholatnya ya batal, gitu kan. Maka dari itu, oh iya ya, kayak gitu. Jadi kita meninggalkan rukun, ya rukun sholat tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jelasnya seperti itu. Silang pendapat ini bersumber dari persoalan apakah rukun-rukun yang lupa dilakukan oleh makmum itu bisa ditanggung oleh imam atau tidak. Jadi sudah saya sampaikan, banyak ulama yang mengatakan bahwa ketika seorang makmum yang lupa, ya sudah, itu sudah menjadi tanggungan imam. Jadi ini dibuat enak seperti itu. Makanya sholat bersama jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, dan pahalanya pun berlipat. Ya, ada minimal, ya ada yang mengatakan 25. 1 berbanding 25, ada yang mengatakan 1 berbanding 27. Nah, mereka sepakat jika imam yang lupa lalu ia melakukan sujud sahwi, makmum mengikuti imam walaupun ia sendiri tidak lupa. Kalau ya sing lali yang lupa itu imamnya dan makmum ini tidak lupa, tapi karena imam melakukan sujud sahwi, maka makmum harus mengikuti. Karena imam dijadikan imam, sholat itu harus diikuti. Seperti itu. Jadi, oh iya, wes gampang. Jadi tidak perlu mempersoalkan atau memperdebatkan masalah hal ini. Semakin kita banyak pengetahuan, semakin menerima perbedaan, karena semua ya terjadinya perbedaan itu karena perbedaan dalam memahami sebuah nas, ya, baik nas Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang jelas Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, seperti itu.
yang dijadikan patokan kita dalam sholat adalah mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ulama-ulama yang menekankan makmum harus selalu mengikuti imam dan itu merupakan syarat, mengatakan bahwa waktunya makmum sujud sahwi ialah bersama imam, walaupun saat itu sebenarnya bukan akhir sholatnya. Ya, contoh, makmumnya masbuk terlambat, tapi tadi imam saat jamaah bersama ini ada yang lupa. Sebelum salam atau sesudah salam seorang imam tadi melakukan sujud sahwi, maka makmum yang masbuk tadi yang datang terlambat walaupun belum salam, maksudnya belum selesai sholatnya, ketika imam melakukan sujud sahwi, maka si makmum yang terlambat tadi harus mengikuti sujud sahwi. Nah, setelah itu dia tidak salam yang berikutnya, tapi dia langsung berdiri untuk menyempurnakan sholat yang kurang, ya kayak gitu. Mungkin ketinggalan 2 rakaat, tapi ternyata tadi imamnya sudah ada yang lupa dan menjelang salam dia sujud sahwi, maka makmum yang terlambat tadi ya harus mengikuti sujud sahwi juga. Jangan perlu kok aku ngarep melu ya. Makanya di sini semakin ini ya kita paham. Aja imamnya sujud sahwi, aku padahal ora lali ora apa-apa, aku ndelok wae. Ya, seperti itu enggak boleh. Ya, kita ikuti juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama-ulama yang menekankan waktu sujud sahwi itu harus di akhir sholat mengatakan bahwa makmum harus sujud sahwi di akhir sholatnya. Dan ulama-ulama yang mewajibkan keduanya mengatakan bahwa makmum harus bersujud sahwi mengikuti imam. Kemudian bersujud sahwi lagi di akhir sholatnya, tetapi terakhir ini lemah. Belum makmum yang tadi masbuk, tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang terlupakan, maka setelah maksudnya akhir dalam sholatnya, ya tidak perlu sujud sahwi. Ya, tidak perlu sujud sahwi. Walaupun tadi imam ada yang lupa, ikut makmum yang masbuk ini ikut, tapi di akhir sholatnya si makmum masbuk tadi tidak perlu tidak perlu melakukan sujud sahwi. Tapi sujud sahwi yang dilakukan oleh imam tadi dia harus mengikuti. Ya, gitu. Biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada bahasan lagi tentang cara makmum mengingatkan imam yang lupa supaya ia melakukan sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat bahwa cara mengingatkan imam laki-laki maksudnya, yang lupa ialah dengan mengucapkan subhanallah. Ya, subhanallah. Berdasarkan hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, "Mali arakum aksartum minat tasfiq, wa man nabahu syai'un fi salati falyusabbih, fa innahu idza sabbaha tufita ilai wa inamatas fi'u lin nisa'i." Mengapa aku melihat kalian sering bertepuk tangan? Nah, barang siapa mengingatkan imam yang lupa dalam sholatnya, hendaklah mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Karena hal itu imam jadi teringat, sesungguhnya tepuk tangan itu untuk imam wanita. Ya, jadi kalau wanita pakai tepuk tangan, tapi laki-laki dengan bacaan tasbih. Biasanya kalau pernah ada, saya dengar sekali itu yang mengingatkan banyak subhanallah, langsung kompak
karena wis pinter-pinter. Nek kalau ya ada imam yang lupa, janjane iki wis tahiyat tapi imam masih semangat untuk berdiri, kemudian kompak subhanallah. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang cara mengingatkan imam wanita. Menurut Imam Malik dan beberapa ulama lainnya sama dengan laki-laki, yakni dengan mengucapkan kalimat tasbih. Tetapi menurut Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya, untuk imam laki-laki dengan mengucapkan tasbih dan untuk imam wanita dengan bertepuk tangan. Nah, ini bedanya di situ. Silang pendapat tersebut karena ada perbedaan pemahaman terhadap sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, sesungguhnya bertepuk tangan itu untuk imam wanita. Tapi di sini untuk makmum wanita ya biasanya ya, makmum wanita, karena kita jarang sekali menemukan imam wanita kecuali jamaahnya memang wanita ya. Kalau yang aneh-aneh ya tidak ada di sini. Maksudnya jamaah laki-laki dan perempuan tapi imamnya perempuan gitu. Kan aneh gitu. Gimana? Ya. Ulama-ulama yang memahami kalimat tersebut apa adanya, yakni bahwa bertepuk tangan merupakan cara mengingatkan imam wanita yang lupa. Mereka mengatakan bahwa untuk mengingatkan imam wanita memang dengan melakukan tepuk tangan, bukan dengan mengucapkan tasbih. Sementara ulama-ulama yang memahami bahwa mengingatkan dengan cara bertepuk tangan itu tercela, maka mereka mengatakan kalau cara yang benar ialah dengan mengucapkan kalimat tasbih. Nah, ini begitu aja ada perbedaan. Wong sholat kok tepuk tangan, nah, walaupun imamnya wanita, harusnya ya juga dengan tasbih. Gitu aja. Ada perbedaan ulama. Karena tepuk tangan dalam sholat dianggapnya adalah tercela, perbuatan tercela, kayak gitu kan. Nah, itu untuk tasbih itu baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini ada perbedaan, ada pendapat seperti itu ya Bu. Jangan kemudian oh, Pak Rois menerangkan seperti ini. Oh enggak, maksud saya untuk laki-laki yang lebih kuat adalah kita mengucapkan tasbih, tapi untuk perempuan dengan tepuk tangan. Kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat ini ada kelemahannya karena menyalahi makna yang sudah jelas tanpa ada dalil. Jadi memang hadisnya seperti itu, maksud dirubah-rubah, ditambah-tambah. Nah, ini jelas nyalahi seperti itu. Silang pendapat tersebut karena ada kesan bertentangan hadis-hadis yang menerangkan hal itu. Dalam masalah ini ada 3 hadis. Yang pertama, hadis yang menyuruh untuk memilih rakaat yang diyakini, yakni hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shala'a salasan am arba'an fal yudrihi syakka wal yabni ala mastayqana summa yahdudu sajdatain qabla ayyusallima fa in kana shalah khamsan safa'na lahu salatahu wa in kana shalah itmaman li arba'in kanata targiman lisyaiton." Ini hadis ini sudah saya jelaskan pada yang lalu. Jika salah seorang kalian ragu-ragu dalam sholatnya, apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, hendaklah ia sholat 1 rakaat lagi, lalu hendaklah ia bersujud sahwi 2 kali ketika ia masih dalam keadaan posisi duduk sebelum salam. Ini kayak yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ini. Jika rakaatnya ternyata 5, ia telah menggenapkannya dengan 2 sujud tersebut. Dan jika rakaatnya ternyata 4, maka 2 sujud tersebut untuk melindungi dari godaan setan. Nah, ini karena ragu-ragu. Memang setan itu pekerjaannya yang menggoda manusia, ya, menggoda manusia, membuat keraguan-raguan, membuat was-was, ya,
min syarril waswasil khannas, ya kayak gitu. Tidak hanya di situ tugas setan itu, ya bagaimana manusia ini digiring untuk menjadi orang yang tidak hanya was-was, tidak hanya digoda supaya sholatnya lupa, tapi digoda untuk tidak melakukan ibadah. Tidak sekedar itu, sampai ayo ngajak bareng-bareng menuju ke neraka. Itulah perbuatan setan. Kalau ada manusia, ada orang kok gaweane selalu menggoda, selalu mengajak kepada sesuatu yang buruk, sesuatu yang melanggar aturan agama, ya dia berarti sama dengan setan. Ya gitu. Ini hadisnya, ya. Hadis yang kedua, hadis dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza saha ahadukum fi salatihi fal yataharri fal yasjud sajdatain." Jika salah seorang kalian lupa dalam sholatnya, hendaklah ia memilih yang ia yakini dan hendaklah ia bersujud 2 kali. Ya. Milih ini saya sudah 3 rakaat apa baru 2 rakaat. Nah, kalau memilih seperti itu, kita mengambil yang kecil, hitungan yang kecil. Dan nanti di akhir sholat kita melakukan sujud sahwi. Ya, biasanya kalau sholat sendirian lupa, ya, maka sujud sahwi caranya ya seperti tadi, mau mengikuti cara yang disampaikan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i, boleh, ya. Hendak yang ketiga, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Al-Bukhari, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika salah seorang kalian berdiri sholat, setan mendatanginya lalu mengacaukannya sehingga ia tidak tahu sudah berapa rakaat sholat yang telah ia lakukan. Jika salah seorang kalian mengalami seperti itu, hendaklah ia sujud 2 kali ketika ia masih dalam posisi duduk. Nah, memahami posisi duduk ini, apakah dia sudah salam atau sebelum salam untuk melakukan sujud sahwi tadi. Maka tadi pemahaman dalam memahami hadis ini terjadi perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Hadis yang senadan dengan ini adalah hadis Abdullah bin Ja'far yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syakka fi salatihi fal yasjud sajdatain ba'daha wa yusallimu." Barang siapa ragu-ragu dalam sholatnya, hendaklah ia sujud 2 kali sesudahnya, kemudian ia salam lagi. Kalau ada kata-kata salam lagi, berarti tadi sudah ada salam, karena ada kata-kata lagi, ya toh? Berarti sujud sahwi ini dilakukan setelah salam. Nah, setelah salam itu, setelah sujud sahwi, baik mau menggunakan tasahud, tahiyat atau tidak, terserah. Tidak perlu diperdebatkan. Kalau imamnya langsung salam, ya kita ikut salam, tidak perlu. Oh, kok tidak pakai salam? Kok tidak pakai tasahud? Begitu sujud langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak apa-apa kayak gitu. Menanggapi hadis-hadis tadi, sebagian ulama ada yang menggunakan pendekatan jam'u dan sebagian lagi menggunakan pendekatan tarjih, ya, mengunggulkan. Kalau jam'u itu mengkompromikan, ya. Di antara ulama-ulama yang menggunakan pendekatan tarjih,
ada yang bisa menerima hadis yang kontra dengan hadis yang mereka unggulkan, ada yang menghindarinya, dan ada yang mengkompromikan sebagiannya dan mengunggulkan sebagiannya, menafsiri hadis yang tidak diunggulkan pada mana hadis yang diunggulkan, dan juga ada yang mengkompromikan sebagiannya dan menggugurkan hukum sebagiannya. Di antara ulama-ulama yang mengkompromikan sebagiannya dan mengunggulkan sebagian yang lain, lalu menafsir hadis yang tidak diunggulkan untuk disesuaikan dengan hadis yang diunggulkan adalah Imam Malik bin Anas. Ia cenderung mengartikan hadis Abu Sa'id Al-Khudri berlaku untuk orang yang tidak begitu ragu-ragu, dan mengartikan hadis itu hadis Abu Hurairah berlaku untuk orang yang benar-benar ragu. Jadi memang di sini juga ada perbedaan, ya. Maka dari itu tadi sudah jelas tata caranya sujud sahwi dan bagaimana kita mengingatkan imam yang lupa, ya. Pada pagi hari ini memang pembahasannya di situ. Insya Allah pekan depan tentang sholat sunnah dan aplikasinya. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah hasanah keilmuan kita sehingga kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, dan kita dalam beribadah jangan mudah ragu-ragu, karena ragu-ragu syak itu adalah perbuatan yang disukai oleh setan, ya. Dari itu, ya, kita sebelum melakukan sholat baca biasanya doa binas, ya, berlindung dari setan, maksudnya biar tidak diganggu oleh setan. Demikian, mohon maaf apabila ada kebenaran memang semata dari Allah, kalau ada kesalahan memang kebodohan dari saya sendiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.